Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah belajar dan pembelajaran yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Erwin Maulana dengan NIM E1M02310024 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Di sini kami akan membahas materi tentang keterampilan dasar mengajar. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita ke materi pembahasannya. Keterampilan dasar mengajar. Apa sih itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar atau technical teaching skill adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk melaksanakan tugasnya, agar kelas yang diajarkan oleh guru tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Pengertian tersebut itu menurut Gilman. Terus selanjutnya, menurut ahli yang lain, yaitu seperti Tourney, dia mengatakan bahwa ada 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang terdiri dari keterampilan bertanya, memberi variasi, memberi penguatan, bertanya, membuka dan menutup pelajaran, membimbing kelompok kecil, dan keterampilan dasar membimbing kelompok kecil. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang 3 keterampilan dasar saja, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan membimbing diskusi kecil. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu penting karena dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru dapat menstimulus siswanya. Artinya yaitu bila ada pertanyaan maka akan mengaktifkan siswa untuk lebih aktif dalam kelas sehingga kelasnya akan lebih efektif dalam proses pembelajaran. Dalam keterampilan dasar bertanya ini ada 2 keterampilan dasar bertanya, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Yang pertama itu keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar itu terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu pengungkapan pertanyaan. Pengungkapan pertanyaan yang diajukan oleh guru hendaknya yaitu jelas dan singkat. Tidak, artinya pertanyaan yang disampaikan oleh seorang guru itu tidak bertele-tele. Yang kedua yaitu pemusatan perhatian. Pemusatan perhatian yaitu pertanyaan atau cakupan yang luas kemudian ditujukan kepada salah seorang siswanya. Selanjutnya yaitu penyebaran pertanyaan. Artinya penyebaran pertanyaan ini awalnya guru itu menjelaskan materinya secara luas, kemudian memberikan waktu untuk siswanya untuk berpikir. Kemudian diajukan pertanyaan dan dipusatkan kepada satu siswa tertentu. Selanjutnya yaitu ada pemindahan giliran. Pemindahan giliran ini artinya misalkan satu orang yang dipusatkan kepada siswanya untuk diberikan pertanyaan. Jika siswa tersebut tidak bisa menjawab, maka pertanyaan tersebut diberikan kepada siswa yang lain. Atau mungkin guru memberikan siswanya untuk berpendapat lebih tentang pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya itu pemberian waktu berpikir. Hendaknya itu sebagai seorang guru pasti harus memberikan waktu siswanya untuk berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Terakhir yaitu pemberian tuntutan. Jika pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya itu tidak dipahami siswa, hendaknya guru itu memberikan tuntutan dengan cara yang lain, misalkan dengan cara memberikan pertanyaan dengan cara yang lain. Itu artinya guru akan memberikan menyederhanakan pertanyaan-pertanyaan tersebut.
terus mengulang penjelasan, kemudian memberikan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya mengenai keterampilan bertanya lanjutan akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Hindayani dengan akhiran NIM 1003. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan yang terdiri dari beberapa komponen-komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengubah tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, yaitu dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi, seperti memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan, yaitu dimulai dari pertanyaan yang paling sederhana, diikuti yang paling kompleks, sampai kepada pertanyaan yang paling kompleks. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak dengan berbagai teknik, seperti yang pertama ada klarifikasi, yaitu meminta penjelasan lebih lanjut atas jawaban siswa. Yang kedua, meminta siswa memberikan alasan atas jawabannya. Yang ketiga, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh dalam menjawab soal itu, meminta jawaban yang lebih kompleks. Dalam menerapkan keterampilan bertanya, guru perlu menghindari kebiasaan sebagai berikut. Yang pertama itu, guru tidak boleh mengulangi pertanyaan sendiri atau pertanyaan siswa. Jadi guru itu harus menjawab pertanyaan, harus memberikan pertanyaan itu satu kali. Yang kedua itu menjawab pertanyaan sendiri. Yang ketiga menunjuk sebelum bertanya. Yang keempat mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Mengajukan pertanyaan ganda. Jika seluruh keterampilan ini dikuasai oleh guru, maka ia akan mampu bertanya efektif sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang sekaligus berarti meningkatkan keefektifan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Definisi ini dapat dipahami bahwa keterampilan menjelaskan mutlak perlu dimiliki oleh para guru. Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk yang pertama, membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, prinsip, atau prosedur. Yang kedua, dapat membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara bernalar. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk berpikir, di mana dia akan mendapatkan kebalikan mengenai pemahaman siswa, serta mendorong siswa menghayati berbagai proses penalaran. Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan, seperti yang pertama ada komponen keterampilan. Keterampilan menjelaskan terdiri dari berbagai komponen sebagai berikut. Yang pertama, komponen merencanakan penjelasan yang mencangkup isi pesan, pokok-pokok materi yang dipilih dan disusun secara sistematis, disertai dengan contoh-contoh. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik penerimaan pesan siswa. Ketika merencanakan isi pesan atau pokok-pokok materi, karakteristik siswa harusnya dipertimbangkan sehingga materi mudah dicerna. Misalnya menggunakan istilah, bahasa, dan tingkat kesukaran materi haruslah sesuai dengan karakteristik siswa. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Hulfatmawati dengan NIM E1M023100006 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai keterampilan menjelaskan. Di sini ada beberapa komponen dan prinsip yang harus diperhatikan seorang guru dalam menerapkan keterampilan menjelaskan. Komponen yang pertama adalah kejelasan yang dapat dicapai dengan berbagai cara. Di sini yang dimaksud adalah bahasa yang jelas, berbicara dengan lancar, dan dapat mendefinisikan istilah-istilah.
dan berhenti sejenak untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Kemudian, komponen yang kedua adalah penggunaan contoh dan ilustrasi. Di sini, guru memberikan ilustrasi dan contoh dalam menjelaskan materi, sehingga dapat mengikuti pola induktif dan pola deduktif. Kemudian, komponen yang ketiga adalah memberikan tekanan pada bagian-bagian yang penting. Di sini dalam konteks seperti suara, membuat ikhtisar, atau mengemukakan tujuan. Yang keempat adalah balikan tentang penjelasan yang disajikan dengan melihat mimik wajah peserta didik atau mengajukan pertanyaan. Kemudian ada prinsip penggunaan dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama adalah penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, ataupun akhir penjelasan sesuai dengan keperluan yang diberikan oleh guru. Yang kemudian ada prinsip penggunaan dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, ataupun akhir sesuai dengan pelajaran yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah penjelasan harus relevan dengan tujuan. Yang kedua adalah penjelasan harus relevan dengan tujuan. Yang dimaksud di mana guru menjelaskan sebuah materi yang sesuai dan relevan dalam memberikan informasi. Kemudian yang ketiga adalah materi yang dijelaskan harus bermakna. Di sini yang dimaksud adalah seperti menjelaskan materi konsep sains sehingga peserta didik dapat memahami makna dalam sains. Kemudian yang keempat adalah penjelasan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa, yang dimana dimaksud adalah penjelasan harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar, minat, dan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya Dimas Firmansyah dengan NIM E1M023-154. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaan cukup sering diperlukan. Ciri-ciri diskusi kelompok kecil adalah: yang pertama, melibatkan 3-9 orang peserta. 2. Berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, artinya setiap anggota dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lainnya. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerjasama antar anggota lain. Yang keempat, berlangsung memuat proses yang sistematis. Saya Ziratul Nada dengan NIM E1M023-10028 akan melanjutkan materi dari keterampilan membimbing diskusi kelompok lain. Yang pertama yaitu komponen keterampilan. Pelajaran kelompok kecil atau individual masing-masing memerlukan keterampilan. Keterampilan yang dimaksud yaitu keterampilan penanganan tugas atau penanganan dari siswa. Ada 3 kelompok keterampilan yang dapat dikuasai oleh guru sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi yang dapat ditunjukkan dengan cara kehangatan dan kepekaan terhadap siswa, memberikan respon positif terhadap siswa, menerima perasaan siswa dengan penuh perhatian dan keterbukaan, serta mengendalikan situasi agar siswa merasa aman. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasikan yang ditampilkan dengan cara memberi orientasi umum, membentuk kelompok yang tepat,
membagi-bagi perhatian dalam berbagai tugas, dan keterampilan membimbing saat mengajar. Keterampilan yang ketiga yaitu merencanakan atau melaksanakan belajar mengajar yang diliputi sebagai berikut. Pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, membantu mahasiswa untuk menilai kemajuan diri sendiri. Materi selanjutnya yaitu prinsip penggunaan, di mana prinsip penggunaan meliputi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, variasi mengorganisasikan kelas besar, kelompok, individual yang disesuaikan dengan tujuan yang dicapai. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari efektif dalam kelompok kecil dan individual. Yang ketiga, pembelajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan kulminasi berupa kerangkuman atau kesepakatan. Yang keempat, guru perlu mengenal secara individual agar dapat mengatur kondisi belajar dan pembelajaran. Yang kelima, dalam kegiatan individual, siswa dapat belajar secara bebas dengan bahasa yang disampaikan. Mungkin cuma itu saja materi dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.